Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari karya tulis ilmiah. Teman-teman pasti bertanya dong, karya tulis ilmiah itu apa sih? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu karya tulis ilmiah, mulai dari definisi, ciri-ciri, tujuan, dan manfaat kita mempelajari karya tulis ilmiah ini apa. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah beserta bagian-bagian dan strukturnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang karya tulis ilmiah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih itu karya tulis ilmiah. Nah, di sini ada definisi singkat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta yang didapat dari observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Nah, secara umum, karya ilmiah ini berisi tentang data, fakta, dan solusi untuk menyelesaikan masalah dalam tulisan tersebut. Masalah yang terdapat pada karya tulis ilmiah bersifat objektif dan faktual. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa karya ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan. Selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu sistematis, artinya karya ilmiah itu harus tersusun dengan pola yang baku. Yang kedua yaitu logis, artinya isi dari suatu karya ilmiah dapat dipahami dan dibenarkan oleh logika dan akal sehat. Terus yang ketiga yaitu adalah objektif, artinya berlandaskan teori bukan berlandaskan pandangan pribadi penulisnya. Terus yang terakhir yaitu faktual. Karya tulis ilmiah itu harus berdasarkan fakta, bukan imajinasi penulis. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan dan manfaat kita mempelajari karya tulis ilmiah. Salah satunya itu karya ilmiah bisa menjadi wahana untuk melatih ide dan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Dan karya ilmiah ini juga melatih berpikir karena untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa, menjadi sarana pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah, dan juga melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, bagian pertama itu disebut dengan bagian awal atau halaman pengantar, dan bagian kedua itu disebut bagian isi atau halaman inti, dan bagian ketiga itu disebut dengan bagian akhir atau sebagai penutup. Nah, pada bagian awal ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada judul karya tulis ilmiah, yang dimana judul ini ditulis dalam bentuk frasa dan tidak disertai dengan tanda baca akhir. Kemudian, penulisan judul ditulis dengan huruf kapital, kecuali pada bagian anak judul. Pada bagian anak judul, huruf kapitalnya pada awal setiap kata, kecuali kata penghubung dan kata depan. Nah, bagian yang kedua itu adalah abstrak. Abstrak ini dapat dipahami sebagai ringkasan secara keseluruhan dari isi atau materi yang terkandung dalam karya tulis ilmiah tersebut. Nah, peran dari abstrak ini yaitu adalah memberikan penjelasan kepada pembaca secara lebih cepat dan lebih singkat tanpa harus membaca secara keseluruhan dari karya tulis ilmiah tersebut. Nah, bagian yang ketiga itu adalah kata pengantar. Kata pengantar ini berisi tentang gambaran umum isi karya tulis ilmiah, yang isinya itu adalah ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah tersebut. Nah, bagian yang keempat yaitu ada daftar isi. Daftar isi ini menggambarkan secara keseluruhan garis besar isi dari karya tulis ilmiah tersebut. Nah, selanjutnya itu ada daftar tabel. Judul tabel harus sama dengan judul tabel yang terdapat di dalam naskah karya tulis ilmiah. Dan ada tidaknya daftar tabel ini pada bagian awal karya tulis ilmiah tergantung dari ada tidaknya tabel dalam naskah. Bagian selanjutnya itu adalah daftar gambar. Nah, halaman daftar gambar ini memuat nomor gambar, judul gambar, dan nomor halaman yang sesuai dengan yang terdapat dalam karya tulis ilmiah. Bagian yang terakhir yaitu adalah daftar lampiran. Daftar lampiran ini memuat nomor, judul lampiran, serta halaman tempat lampiran itu berada pada karya tulis ilmiah.
Nah, setelah kita mempelajari bagian awal yang tadi, yang terdiri dari judul, abstrak, dan yang lain-lainnya itu, sekarang kita akan membahas bagian inti dari struktur karya tulis ilmiah. Nah, di bagian inti ini terdapat pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian itu dilakukan, dan manfaat dari penelitian tersebut. Nah, selanjutnya bagian yang kedua yaitu adalah landasan teori atau kajian pustaka. Bagian ini berisi tentang teori kutipan berdasarkan referensi yang digunakan oleh penulis dalam karya tulis ilmiah. Referensi ini bisa berupa artikel, jurnal, ataupun karya tulis ilmiah lainnya. Dan biasanya setelah landasan teori ini terdapat hipotesis penelitian. Hipotesis ini bisa disebut juga sebagai sebuah kesimpulan sementara yang didasarkan berdasarkan kerangka berpikir atau teori yang diungkapkan oleh seorang peneliti. Yang ketiga itu adalah metode penelitian. Metode penelitian ini dapat diartikan sebagai sebuah langkah-langkah yang digunakan oleh seorang peneliti atau penulis untuk mendapatkan hasil yang tepat dan valid. Bagian yang keempat itu adalah hasil dan pembahasan. Bagian ini bisa dikatakan sebagai bagian yang paling panjang dalam penulisan karya tulis ilmiah. Hal ini dikarenakan karena dalam pembahasan ini memuat tentang penjelasan-penjelasan dari rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, dan penggunaan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Setelah kita menjelaskan tentang hasil penelitian, selanjutnya kita akan membuat kesimpulan dan juga saran dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerangka karya tulis ilmiah bagian terakhir, yang dimana terdiri dari daftar pustaka. Dalam penulisan daftar pustaka, peneliti atau penulis biasanya menggunakan format yaitu seperti penggunaan nama penulis, judul tulisan, nama penerbit, buku atau karya akademik, identitas, dan waktu terbit dari referensi yang digunakan. Selanjutnya yaitu adalah lampiran. Lampiran ini biasanya digunakan dalam karya tulis ilmiah sebagai untuk menjelaskan data yang sudah berhasil didapatkan dan proses untuk menganalisis data pada saat melakukan penelitian. Dan bagian yang terakhir yaitu adalah daftar riwayat hidup dari penulis karya tulis ilmiah tersebut atau biodata penulis. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang beberapa jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer ini biasanya diungkapkan dalam bentuk karya ringkas, ragam bahasanya itu santai atau populer, dan biasanya karya ilmiah populer ini ditemukan dalam media massa seperti majalah atau koran. Jenis karya ilmiah yang kedua yaitu adalah karya ilmiah semi formal. Karya ilmiah jenis ini mengikuti bentuk formal, namun penyajiannya itu lebih sederhana. Contohnya itu dalam laporan ataupun bentuk makalah. Jenis karya ilmiah yang ketiga atau yang terakhir yaitu adalah karya ilmiah formal. Bentuk karya ilmiah formal ini harus memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara rinci dan juga lengkap. Biasanya karya ilmiah formal ini bisa ditemukan dalam bentuk skripsi, tesis, ataupun disertasi. Nah, di sini ada beberapa tips penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu reproduktif. Yang kedua, tidak ambigu, tidak emotif, menggunakan bahasa yang baku, bersifat objektif, dan menggunakan kalimat yang efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah memiliki struktur yang baku yang terdiri dari bagian awal, inti, dan juga akhir. Nah, setiap bagian memiliki fungsi spesifik yang saling melengkapi antara satu sama lain. Dan memahami struktur ini adalah kunci untuk menghasilkan karya yang logis, sistematis, yang dapat dipertanggungjawabkan.